Kalau yang saya tahu ya, yang saya pelajari, ada 10 hukum itu yang diturunkan di Sinai. Ada juga Taurat yang mengatur bangsa Israel, sistem peribadatannya dulu pada zaman itu. Oke, Ibu Ya. Luci, Taurat itu berbentuk kitab, ya, disebut kitab Taurat, seperti di Ulangan 31 nomor 26. Musa berkata, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Ambillah kitab Taurat ini, kata Musa. Jadi Taurat itu berbentuk kitab yang isinya berupa hukum-hukum, salah satunya 10 hukum Taurat. Itu isi, tapi bentuknya dia berupa kitab. Amin ya? Karena dalil Ulangan 31 nomor 26, Musa mengatakan ambillah kitab, kata Musa. Dah? Iya, iya, iya. Jadi yang Taurat yang di kitab kami itu juga milik Muslim juga ya, Kak? Taurat. Nah, kalau tidak bisa Ibu membuktikan Taurat itu datangnya dari Tuhan Kristen, maka itu Taurat datangnya dari Tuhannya umat Islam. Dan nabinya, Nabi Musa datangnya diperintahkan dari Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya Kristen. Baik. Jadi Kak, Taurat yang milik Muslim ini ada tertulis di Al-Quran juga ya? Ya, Taurat itu ada di Al-Quran, semua paralel ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kitab ini semua paralel. Taurat mengambil dari Zabur, Injil mengambil dari Taurat, Zabur, Al-Quran juga gitu, sama paralel itu, tidak terpisahkan. Hanya saja Al-Quran sudah melengkapi. Al-Quran itulah melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Apa buktinya? Makanya cuman Allah katakan, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kata Allah. Ada orang-orang yang merubah kitab-kitab sebelumnya itu, termasuk Taurat. Ada orang merubah-merubahnya. Nah, kemanakah perubahannya ya Allah? Sebagian ternyata ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Yang dirubah di Bible itu yang mana? Baik, kita buktikan ya. Yang pertama, di dalam kitab-kitab sebelumnya itu adalah memperkenalkan Tuhan, yaitu Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa. Mana dalilnya? Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 4 nomor 35, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 5 nomor 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, Esa ya. Di Al-Quran Al-Baqarah 163, wa ilaikum ilahu wahid la ilaha illa wa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama ya, menyatakan Tuhan itu Esa, yaitu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Sama-sama Esa. Kemudian tentang Allah Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Ulangan 33 nomor 26, tidak ada yang seperti Allah. Di Al-Quran Al-Surat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sesuatu pun serupa dengan Allah. Sama kan? Sama. Nah, sedangkan pertanyaannya, Allah ini Tuhannya siapa sebenarnya? Ini siapa yang storing? Icut ya? Allah ini Tuhannya siapa sebenarnya? Luci, silakan. Paham Bang, paham. Paham ya? Ya, paham. Jadi begini loh Bang, tadi kan Abang mengambil ayat-ayat dari Bible. Sedangkan dari Muslim tidak percaya lagi dengan tulisan-tulisan di Bible. Tapi tidak, bukan gitu. Tapi mengambil ayat gitu loh. Dan dari banyak kitab. Oke, tadi kan Jadi, begini. Apakah maaf ya, yang kakak, yang Abang setuju, Abang bisa bilang
sudah dirubah, yang abang nggak setuju misalnya belum dirubah. Gimana itu bang? Sedangkan Kamu ayat jadikan- dari abang tadi itu dari Ulangan, dari Keluaran, dari Samuel, dari Perjanjian Baru, Markus. Baik. Sedangkan Saya jawab banyak lagi ya. banyak bang orang Muslim yang bilang Bible itu sudah tidak ada kebenaran lagi. Oke. Taurat itu Udah? sudah tidak benar, sudah di Oke. apa? Udah? Tapi selalu mengambil ayat dari situ, Bang. Oke, udah bisa saya jawab? Oke. Kami umat Islam diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kata mengimanin adalah meyakinin bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Isa. Wajib kami percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan. Nah, ketika kami bertanya, jadi di manakah kitab-kitab sebelumnya itu ya Allah? Maka celakalah orang-orang sengaja merubah kitab sebelumnya. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kata Allah. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya, kata Allah. Itu kata Allah, ya. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Ada sekelompok orang-orang yang menyembunyikan kitab-kitab sebelumnya, mengambil, memilah-milah. Oh gitu ya Allah. Jadi bagaimana kami tahu ya Allah kalau kitab-kitab tersebut itu bercampur di mana ya Allah? Sebagian ada di dalam Bible-nya umat Kristen. Kenapa? Isi kitab itu memperkenalkan tentang Tuhan itu Esa. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu harus disembah. Siapakah Tuhan itu? Allah. Sama. Makanya tadi saya katakan, saya beritahu kepada Anda di sini tentang bukan kita mencopot, enggak. Memperkenalkan kitab-kitab sebelumnya, memperkenalkan Allah. Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Karena kan saya katakan tadi bahwa saya kitab-kitab sebelumnya itu datangnya dari Tuhannya umat Islam. Jadi paralel ya. Zabur, Taurat, Injil paralel. Baik, Tidak Bang. terpisahkan. Baik. Selanjutnya ini Bang, kalau Taurat milik Muslim, apakah Abang mengikuti misalnya nih 10 hukum? Yes. Mengikutin. Oke, Anda tahu penggenapan apa? Penggenapan. Anda tahu arti penggenapan ketika Yesus mengatakan jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Iya. Ya, menggenapin. Itu Yesus menggenapi. Tapi karena misinya tidak berjalan, maka berhentilah penggenapan hukum Taurat itu. Arti menggenapin ketika ada dikatakan jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Terus murid-muridnya, Jadi menurut Abang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku? berlaku. Penggenapan hukum Taurat itu di Al-Quran. Penggenapan dari hukum Taurat itu di Al-Quran. Penggenapannya bukan di Babel, bukan di Bible kalian. Al-Quran. Justru di kalian itu Taurat itu dibatalin. Justru di dalam Bible kalian dibatalin. Tidak. Contoh. Menurutku tidak dibatalin. Contoh. Hormati kedua orang tuamu. Benar? Ada di situ 10 hukum Taurat? Ya kan? Ya. Ada. Nah, ketika murid Yesus bertanya, "Guru, bagaimanakah cara menghormati orang tua?" Apa jawaban Anda? Ada tertulis nggak bagaimana cara menghormati orang tua? Ada tertulis nggak dalam Bible kalian? Ketika murid-murid bertanya, bagaimana cara menghormati orang tua? Kan hanya perintah saja, hormati kedua orang tuamu. Bagaimanakah cara menghormatinya? Tahu nggak jawabannya? Ada nggak perintahnya, pengendapannya? Nggak ada. Justru ada pembatalan ketika Yesus mengatakan hormati kedua orang tuamu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Mana itu? Kok disuruh membenci orang tua? Nah, penggenapannya di mana? Di Al-Quran lah penggenapannya. Ketika hormati orang tuamu di surah Al-Isra ayat 23.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah pada orang tua, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Tuh pengendapannya. Hormati kedua orang tua. Tidak boleh mengatakan ah pada orang tua. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Itu dia. Begini loh Bang, menurut yang saya pelajari, meskipun saya ini awam ya, saya cuma anggota jemaat biasa, bukan penatua. Jadi saya bagikan juga yang saya tahu ya, yang saya pelajari. Hukum Tuhan itu tidak berubah, jadi belum sama sekali dibatalkan, Bang. Efesus 2:15. Efesus 2:15, apa kata Paulus? Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan ketetapan dan ketentuan hukum Taurat. Galatia 5:4, jikalau kau mengharapkan hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi Pauluslah yang disebut penyesat. Pauluslah penyesat. Bukan Taurat yang 10 hukum itu, Bang, karena iya, ada, tapi nanti ya, Bang, saya lupa sekaliatnya, tapi ada di kitab Bilangan atau Ulangan, itu dibagi, Bang. Taurat itu adalah Taurat yang 10 hukum, dan yang seperti yang saya bilang tadi, Taurat untuk aturan bagi bangsa Israel, yang misalnya sunat atau mengorbankan seperti hewan-hewan kurban. Ada juga yang hari raya yang setiap bulan diadakan. Itulah yang dibatalkan, Bang, bukan 10 hukum, bukan Taurat yang ditulis oleh jarinya Allah. Tolong Anda jelaskan di Efesus 2:15, dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat. Taurat yang mana itu? Iya, Taurat yang untuk upacara. Dari mana Anda tahu? Ya belajar kan, Bang. Oke, di hukum Taurat termasuk di imamat. Imamat itu dikatakan tidak boleh makan babi. Kenapa kalian makan babi? Oh, saya Advent, Bang, tidak makan babi. Oke, baik. Di dalam Taurat dikatakan, Yesus mengatakan jangan membunuh. Kenapa Yesus kalian bunuh? Yang bunuh Yesus kan bukan kami. Tapi kalian menikmati terbunuhnya Yesus kan? Benar kan? Kalian bahagia dengan terbunuhnya Yesus. Anda marah nggak seandainya Yesus tidak mati? Apakah dia jadi Tuhan? Begini loh, Bang. Jadi Yesus itu, Bang, dia kan pribadi Allah. Dia memang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi itu adalah cara dia gitu loh. Bukan dia menjadi Tuhan, bukan manusia menjadi Tuhan karena dia mati, tapi memang Tuhan yang menjadi manusia gitu. Oke, sekarang Yesus itu manusia apa Tuhan? Pribadinya kan, Bang, yang manusia. Saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Sudah Yesus lagi, Bang. Abang kan tahu orang Kristen kepercayaannya apa sih, Abang lebih tahu tentang. Oke, baik. Anda paham ya? Anda pengikut Yesus, benar? Ya. Harus mengikuti perkataan Yesus. Hukum terutama apa hukum terutama? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Benar? Sama enggak perkataan Yesus dengan perkataan di dalam hukum Taurat itu? Sama kan? Mengesakan Tuhan, sama kan? Ya. Yesus, hukum terutama tidak sah. Tidak bisa dikatakan kalian pengikut Yesus sebelum kalian menjalankan hukum terutama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Esa taunya apa? Tunggal kan? Tunggal kan? Oke, tunggal. Kan, Oke. Karena Tuhan itu maha segalanya itu, Bang. Jadi bisa juga kan, misalnya dia menjadi pribadi yang lain. Tidak maha segalanya, nggak bisa gitu. Jangan kalian mengatur Tuhan loh. Jangan kalian yang mengatur Tuhan. Begini. Saya hanya mengikuti yang kakak
perempuan tadi katakan, yang iblis itu diciptakan untuk apa, untuk apa, untuk apa, ya seperti iblis Tuhan ciptakan. Siapa tadi untuk mengatakan? apa? Icut. Siapa tadi ngomong itu? Icut. Ya. Gasud. Jadi Silakan Cut. seperti itu. Kalau Tuhan bisa membuat iblis, kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Membuat iblis saja bisa loh. Bukan tak bisa, tapi tidak pantas, Bu. Masa Iya, Tuhan bisa menjadi itu tak pantas. Kak, itulah Kak perbedaannya kita kan. Tapi kan di sini kita bukan mencari benar salah, kita diskusi baik-baik. Itulah Kak. Kalau Kakak kan tidak merasa pantas. Iya. Tak Tuhan pantas menjadi menjadi manusia manusia. karena kalau Tuhan itu sudah diklaim dengan yang namanya mukhalafatul hawadisi, berbeda dari makhluknya. Ya, kalau Allah Tuhan bisa menciptakan si setan yang gunanya buat penguji keimanan orang-orang di muka bumi. Nah, masa iya Allah harus bisa menjadi manusia? Yang manusia itu adalah makhluk. Tak mungkin karena sudah didahului dengan sifat mukhalafatul hawadisi. Itulah yang membedakan Tuhan dan manusia. Iya, itu kan ajaran Kakak tuh. Kalau ajaran kami, Tuhan bisa. Di mana? Tuhan Gimana bisa dalam? menjadi apa yang Tuhan mau gitu. Seperti Gimana itu, dalam? Kak. Sedangkan di ulangan itu jelas-jelas kitabnya Ibu kan? Ulangan 6:4 tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Esa itu berarti apa kalau kata Isa? Itulah Kak. Jadi kalau kita bahas Trinitas yang Nah, orang ini Kristen, bukan Kak, dari Al-Quran, tapi Al-Quran ini Iya, sinkron dengan ulangan tadi. Iya, benar. Mengapa di sini kami bukan mengklaim, emang faktanya ya, Taurat, Injil itu adalah kitab-kitabnya Allah yang diberikan kepada umatnya Muslim. Iya, saya mau jawab dulu ya tentang pertanyaan dari Kak Singa. Aturan Tuhan kok dibatalkan? Nah, itu yang dibatalkan itu Kak Singa. Yang tadi saya bilang bukan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, tapi hukum-hukum upacara. Kenapa dibatalkan? Karena memang Tuhan Yesuslah yang sudah menggenapinya. Semua itu hanya yang mereka lakukan, tradisi-tradisi istiadat yang orang Israel dulu lakukan, yang misalnya setiap berbuat dosa haruslah mereka mengorbankan, misalnya kalau orang miskin burung, kalau orang kaya kambing atau domba. Nah, itu dia yang Tuhan Yesus batalkan. Karena apa? Korban sesungguhnya Yesus, dia sudah datang. Jadi untuk tradisi-tradisi upacara-upacara itu yang sudah diselesaikan oleh Yesus, bukan hukumnya yang dia batalkan ya Kak Singa ya. Nah, untuk yang kakak tadi, kakak siapa nih? Kakak Icut, iya. Itulah Kak. Kalau berbicara Trinitas, jauh sekali ya. Saya mau jelaskan itu juga, saya masih banyak sekali yang kekurangan saya. Tapi tetap ada celahnya Kak. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kami pun Kak menerima itu tidak langsung Kak. Jadi belajar bertahun-tahun loh Kak. Baru misalnya denominasi kami akhirnya menerima itu dari pembelajaran yang bertahun-tahun Kak. Tidak serta-merta Kak kami terima itu konsep Trinitas, karena memang tidak tertulis kan di Alkitab kami Kak. Jadi seperti itu. Tidak tertulis di kitab Ibu yang mana? Trinitas tidak tertulis kan? Kalau ulangan 6 nomor 4 tadi? Atau Saya membenarkan loh yang itu dituliskan, bilang. Ibu percaya tentang itu juga? Iya, maksudnya saya bilang Trinitas memang tidak ada di dalam Alkitab. Oh. Di dalam Alkitab kami tidak ada itu Trinitas. Iya, berarti- Nah, kami pun bertahun-tahun baru kami menerima melalui pembelajaran yang panjang Ibu Icut. Nah, dari pembelajaran itu akhirnya kenapa kami menerima? Karena apa? Memang pribadi-pribadi itu sudah ada lebih dulu, seperti itu. Sudah ada dari kitab
Alkitab kami kan, maksudnya ada sosok Roh Kudus, ada juga sosok Yesus, dan ada sosok Bapa. Seperti itu, Ibu. Ada sosok Roh Kudus, sosok Bapa, Ada pribadi, pribadi. Itu semuanya harus disembah. Tidak harus disembah dalam kitab Ibu. Yesus itu mengajarkan itu Ibu dapat pengajaran dari siapa? Dari Tuhan atau dari siapa? Maksudnya pribadi itu adalah 100% Allah. Allah adalah 100% manusia, 100% Roh Kudus, begitu. Jadi bukan dibagi-bagi pribadinya, misalnya kamu 30%, kamu 50%, aku 20%, tidak. Tapi pribadinya itu ada 3. Tuhan itu satu dengan pribadi yang berbeda. Seperti itu, Kak. Tapi saya senang belajar dengan kakak-kakak di sini, belajar Muslim untuk kita bisa menambah pengetahuan juga kan. Iya betul. Jadi gini ya, saya heran sama teman-teman dari Kristen ya. Kalian klaim adalah pengikut dan cinta dan taat terhadap Yesus. Tapi aneh loh, ketika Yesus sudah menunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya harus disembah, yang harus dituruti perintahnya, nah kalian malah salah. Yesus sembah Allah, kalian sembah Yesus. Jadi mungkin kalian saking ngefans sama seorang sosok Yesus nih, bukannya perintahnya yang diikutin, bukan jalan yang lurusnya yang diikutin, malah dianya sendiri dituhankan. Yang jelas-jelas dia itu tidak mau dituhankan, karena itu benar-benar adalah kemungkaran yang sangat nyata. Gitu loh. Kalau yang Terlalu banyak ayat-ayat di Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya seorang hamba dan bukan seorang Tuhan. Dia itu hanya seorang penunjuk jalan. Dan sebenarnya inti dari pesan Injil ini yaitu Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebenarnya ayat yang selalu dijadikan senjata teman-teman Kristen. Justru inilah inti pesan dari Injil. Injil, Taurat itu kan isinya sinkron dengan Al-Quran, bahwa di situ bentuk pernyataan bahwa dia adalah hanya sebagai jalan penunjuk. Nah, ketika ada orang yang sudah menunjukkan jalan ke sini nih, katanya dia lewat ke sini, ikutin dong. Bukannya jalan itu yang menjadi tujuan kalian. Gitu ya, Bu. tapi kalau di Alkitab juga Kak, ayat menjelaskan ayat. Dan saya sangat bersyukur sekali karena banyak sekali yang pelajaran yang di dalam kitab kami Kak. Kalau untuk menjelaskan Yesus itu pun sudah ada loh dari kitab Kejadian. Dari peristiwa kejatuhan manusia yang pertama itu ke dalam dosa itu sudah dikatakan bahwa memang Yesus akan datang. Dari situ itu loh ayat pertama yang Kejadian 3. Akan datang kemana? Kapan? Iya Bu, jadi sekali lagi ya, bila mana Ibu mengklaim dengan tadi itu Yohanes 14 bahwa dia itu Yesus sebagai Tuhan, tak mungkin bertolak belakang ya, bertabrakan dengan ayat-ayat lain. Contoh di Matius 4 nomor 10, jika Yesus itu di situ adalah Tuhan, tak mungkin dia malah menyuruh menyembah sosok lain. Nih, ayat 4 nomor 10, maka berkatalah Yesus kepada Matius 4 nomor 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti." Kalau si Yesus di situ adalah sebagai Tuhan, tak mungkin ia menyarankan dan menyuruh murid-muridnya ini harus menyembah sosok lain karena dia sebagai Tuhan. Di situ lagi-lagi ayat ini membuktikan Yesus itu hanya penunjuk jalan dan bukan tujuan sebagai Tuhan. Oke, silakan. Iya Kak. Tapi kan posisinya kan Yesus waktu itu sebagai manusia Kak.
Jadi memang itu wajar kalau Yesus mengatakannya seperti itu. Posisinya Yesus sebagai manusia. Jadi ayat-ayat setelah kita orang-orang Muslim, para debater Muslim menyodorkan kitab ayat-ayat Bible yang selalu diklaim itu ayat keinsaniannya, itu semua ayat keinsaniannya. Mana dong ayat keilahiannya? Semua dibilang keinsaniannya, kemanusiaannya. Ada nggak ayat atau dalil yang keilahiannya? Coba satu saja, kita penasaran jadinya. Tapi kan Yesus tidak pernah menolak juga. Maksudnya dia tidak seperti yang kakak Muslim sering katakan. Saya dengar dari komal-komal yang lain, Yesus tidak pernah menyebut dia Tuhan. Tapi kan bukan berarti tidak menyebut dia Tuhan. Dia bukan Tuhan, begitu loh Kak. Ya, terus dari mana Karena ibu tahu kalau dia Tuhan? Karena fokusnya kan untuk menyelamatkan manusia Kak, menyelamatkan orang berdosa. Kaluci ada loh kaluci Yesus menolak di Yohanes 11 sampai 1:42 Cok. Matius 7 nomor 21 Selamat juga pagi semuanya, Blender. Selamat pagi. Kok cuma Bang Blender doang di selamat pagiin? Semuanya. Iya ya dah. Ada penolakan Yesus sebagai Tuhan, Bu. Ada di salah satunya Matius 7 nomor 21. Iya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yang menyembah dia, jangan menyekutukannya. Siapa? Allah. Allah siapa? Allah itu Tuhan siapa? Tuhan kita dan Tuhannya Yesus. Gitu ya Bu. Lanjut, Oten. Iya. Ayat Di dalam itu sering Yohanes dipakai juga 11 sampai 1:42. ya, orang Kristen. Tapi ayat itu Dengar dulu Kak Luci. Ya. Di dalam Yohanes 11 sampai 1:42, ketika murid-murid itu meletakkan batu, maka berkatalah Yesus. Apa kata Yesus? Terima kasih ya Bapak, kau telah mendengarkan perkataanku dan mengabulkan permintaanku. Aku berkata demikian supaya mereka percaya engkaulah yang mengutus aku, bukan dia Tuhan. Tuh dia. Oke, saya jawab Luci. Iya, begini ya. Kalian berdua tadi mengatakan kalian menyebut Bapa, kalian menyebut Tuhan untuk Yesus. Kenapa dalam pikiran kalian tidak ada pertanyaan apakah Bapa dan Tuhan itu sama? Nah gitu dong, jangan kalian paksakan paham bahasa Indonesia bahwa kalau dalam Islam Tuhan adalah Allah, ya kan, karena Allah adalah nama eksklusif untuk Sang Tuhan. Dalam paham Kristen, Tuhan yang disematkan kepada Yesus tidak berarti dia adalah Allah. Allah disebut Bapa, Sang Halik, Sang Sumber. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Bukan berarti dia Allah. Dia dituhankan untuk didengarkan. Buktinya penyembahan orang Kristen, contoh doa orang Kristen, Bapa di surga, Bapa. Terus akhirnya akhir doa, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Nah Yesus jadi alas doa, Tuhan kami. Dituhankan artinya didengarkan, dipatuhi, bukan disembah. Kenapa kalian? Berarti kalian sesat, sedangkan Yesus punya Tuhan, kalian menurunkan Tuhan. Kalian menurunkan Yesus, berarti kalian sesat. Sedangkan Yesus punya Tuhan. Di mana datanya? Matius 11:25. Oke, saya paham. Berarti kau tak ngerti ya kata perkataan saya. Yesus disebut Tuhan bukan berarti dia pencipta. Dia disebut Tuhan untuk dipatuhi. Apa yang harus dipatuhi? Kata Yesus, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Esa. Coba kau baca. Sudah kau nggak usah suruh baca. Kau ngerti nggak? Apa definisi Tuhan? Di KBBI Iya, makanya kau paksakan KBBI dalam doktrin iman. Parah kali kau ini. Bukan parah, kalian otaknya nggak sampai gini. Nabi kan umi atau buta huruf. Kalian jangan ikut buta huruf dong. Gitu. Yesus itu Tuhan. Nongor kali. Lanjut, Cut. Maluci, lanjut. ya. Tentang ayat tadi saja ya Kak ya. Yang tadi Kakak bilang bukan apa?
Matius berapa itu? 7 7:21. 7:21. Baik, saya menanggapi. Nah, kalau menurut yang saya tahu ya, yang diajarkan kepada saya, ayat ini tentang pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir itu akhir zaman. Jadi banyak yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Nah, ini memang untuk yang ada di kandang kami, Kak, bukan dari kakak, bukan dari Muslim ya. Di situ pun mengatakan tidak semua orang yang misalnya nih berkhotbah setiap ibadah ataupun di TikTok di mana tidak setiap orang itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kan, Begitu, kan Kak. tidak. Bukan setiap orang. Bukan setiap orang yang berseru menyeru Yesus ini Tuhan yang akan masuk surga. Berarti kebalikannya. Iya, iya. Ketika orang-orang yang malah Ini ayat menyeru, selanjutnya juga, Kak, terkonek Iya. pada hari-hari terakhir. Itu yang saya bilang tadi, di akhir zaman ya. Banyak orang akan berseru kepadaku. Jadi, bagaimana caranya berseru? Artinya seperti kami loh, Kak, yang setiap hari berdoa kepada Dia, kepada Tuhan itu, kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tetapi sayang sekali Tuhan tidak mengenal orang-orang itu. Seperti itu. Mereka sudah mengusir setan memakai nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus itu. Tetapi waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi, Kak, terkoneksi juga dengan apa-apa kehendaknya. Jangan, ini dimaksudkan untuk jangan kita hanya memakai namanya seperti kita mengenal Dia, beribadah, tapi kita tidak melakukan perintahnya, Kak. Jadi pada saat itu, pada hari-hari terakhir itu, tentu saja tidak akan diterima meskipun kita bukan semua, Kak, yang menjadi pengikutnya itu, Kak. Kalau hanya sebatas KTP, Kak, seperti itu, tentu tidak akan diterima kalau hanya melanggar terus nih perintah-perintahnya. Gitu, Kak, kalau dari saya ya. Begini, izin dulu saya ya. Begini Lucy ya. Ketika Bang Brenda tadi menyatakan Taurat milik Islam itu sebenarnya begini ya. Isa alaihissalam itu ilmunya bukan hanya Injil. Isa alaihissalam itu diberikan pengajaran tentang Taurat. Dalam surah Al-Maidah 110, boleh dicek ya. Al-Maidah 110 ini maksudnya dalam Melayu ya. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah sesuatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak alam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ini betul-betul sahih nih. Allah itu memberikan ilham ataupun
kekuatan kepada Isa alaihissalam dengan izin Allah menghidupkan, ya, mukjizat-mukjizatnya itu, terutamanya Taurat itu. Jadi dalam Al-Quran itu disemaikan tentang Al-Quran, tentang Taurat, hukum-hukum Taurat ada dalam Al-Quran. Ya, lanjut persis gitu. Iya, terima kasih Kak. Kak The Future. Artinya itu tertulis di Al-Quran ya Kak ya? Maksudnya di sini Isa alaihissalam itu ilmunya bukan hanya Injil, ilmunya melalui Allah itu ada ilmu Taurat juga. Ketika rabai-rabai Yahudi ini membacakan Taurat itu dengan salah, sebab mereka ini sudah didoktrin. Talmud Babylon itu yang mereka perkenalkan, sebab ketika Raja Buktanzar itu menyerang Yerusalem, kitab-kitab Yahudi itu dibawa ke Babil sana dan ditukar menjadi Talmud Babilonia, Babil. Raja Nebukadnezar itu kan, itu menghancurkan Yerusalem itu kan. Jadi kitab Talmud ini sudah lain bunyinya. Jadi ilmunya Isa alaihissalam itu ilmu Taurat juga ada. Jadi dia protes, rabai-rabai ini membaca salah. Jadi dia protes. Nah, Kayaknya si ini Luci kebenaran. Kayaknya Luci ini dia nggak paham tentang kitab, dia baru belajar di iman dia. Luci, Ya. tadi poinnya untuk mengenak hatian, dan makanya saya tanya tadi, apakah Anda sudah menikah atau belum? Sudah menikah, sudah Sudah menikah, punya anak. baik. Oke, baik, punya anak. Oke. Kita bicara lain tema ya, karena ini mungkin Anda nggak paham ya. Kita lain tema sedikit ya, agak lari. Coba saya tanya kepada Anda, seandainya, Nah, saya Ya, suka sekali dengan yang tadi kakak itu bilang, kakak Future. ya Nah maksudnya, kak, maksudnya ini kitab-kitabnya sudah ditukar, itu saya baru dengar juga di zaman Raja Nebukadnezar ya, ditukar ya. kitab yang mana itu tadi? Yang tadi dibilang sama Iya, kakak Bang. itu, Ya bang, pada zaman Bang Fitur. Ya, ketika Yerusalem itu diserang, diserang ya. kan Bani Israel ini begitu dapat penghinaan ataupun penyiksaan dari Mesir, dari Raja Nebukadnezar, dari tentara Rom, semua itu. Jadi Nah. bercerita tentang Yerusalem itu menghancurkan Yerusalem itu sehingga adanya tembok ratapan itu kan sisa-sisa itu Iya, bangunan iya. itu. Sisa-sisa bangunan. Ya. Dan di Talmud itu tanah gitu kan. Ada datanya Pak yang Mereka mengambilnya, kitab ditukar. mereka mengambilnya dan menukarnya menjadi Talmud Babilonia. Jadi rabai-rabai ini yang telah didoktrin di Babilonia sana menukar-nukar itu ayat-ayat Taurat itu. Jadi Isa alaihissalam ini hadir di tengah-tengah orang Bani Israel Yahudi ketika itu. Jadi baginda Isa alaihissalam mendengar rabai-rabai ini membacakan Taurat tidak sama ajaran tauhid yang dibawakan oleh Musa alaihissalam. Jadi Isa alaihissalam menegur mereka, bukan begitu bunyinya Taurat. Nah, jadi disitulah timbul konspirasi. Mengapa orang rabai-rabai ini mau melenyapkan Isa ini? Sebab mereka sudah didoktrin. Jadi orang Yahudi ini memang pelik. Setiap nabi-nabi yang setiap nabi-nabi yang mengajarkan tauhid, mereka mau membunuhnya, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka menolaknya semua itu. Ya, dengan bantuan kekuasaan yang ada itu ketika itu Romawi, dan mereka bekerja sama di situ. Tapi tidak semuanya, ada juga orang-orang Yahudi ini yang bertauhid. Tidak semuanya, cuma yang telah didoktrin itu. Jadi kenapa kalian itu dikatakan ahlul kitab? Ya, sebab belum adanya Nabi SAW hadir. Ketika adanya Nabi SAW baru dinamakan kaum musyrikin. Ya, ahli kitab itu yang mengubah-ubah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Wahai ahli kitab, janganlah engkau merubah-rubah kalimah-kalimah Allah itu. Itu dalilnya itu. Tapi Kak, saya tertarik tentang yang sudah diubah yang di zaman Babylon ya, itu ya tadi ya, Nebukadnezar ya. Buka saja sejarahnya. Nebukadnezar menyerang Yerusalem.
Buka saja sejarahnya. Saya baru dengar. Tapi setahu saya waktu kalau di zaman Raja Nebukadnezar itu, Bang, ada Nabi Daniel yang diturunkan waktu itu. Ada Nabi Daniel yang di dalam kitab Itu semua Al-Qur'an. bertauhid. Semua kan saya katakan tidak semua orang Yahudi ini, tidak semua, ada yang Iya. bertauhid juga. Tidak Maksudnya, semua. di zaman itu kan ada Nabi Daniel. Tapi tidak tertulis nih di kitab Daniel kalau ada yang dirubah. Kalaupun Yesus mengatakan ada yang dirubah, itu apakah ada di Alkitab ayatnya? Al-Quran dijelaskan ahli kitab mengubah Nanti di Al-Quran, ayat-ayat ya. Allah. Begitu Soalnya, dalam Al-Quran itu Kalau dijelaskan itu. Kalau di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus dia juga masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Jadi Yesus menurut kebiasaannya dia mengajar juga di rumah ibadah orang Yahudi, Bang. Disitulah orang Yahudi mulai marah seperti itu. Kalau boleh saya tahu kenapa dia marah? Yesus masuk di rumah ibadah orang Yahudi. Kenapa dia marah? Ya, karena kan Yesus berbicara, dia kan menonjol, Bang. Jadi backgroundnya dari bukan orang kaya, bukan orang terpandang, sedangkan dia mempunyai banyak pengikut, ya seperti itulah kecemburuan sosial. Nggak, maksudnya Yesus marah pas masuk rumah-rumah ibadah orang Kristen tadi itu kenapa? Gara-gara apa? Yang marah itu orang Yahudi, tapi Yesus pernah marah juga waktu masuk rumah ibadah. Itu karena ada terjadi transaksi jual beli di tempat ibadah. Itu yang Yesus hancurkan. Jadi di situ banyak menjual. Lucu itu kan bukan di dalam, itu kan di halaman bait Allah. Iya, tapi yang saya baca seperti itu, Bang. Jadi di luar halaman itu banyak terjadi jual beli. Nah, disitulah Yesus marah. Kan kan bisa diberikan peringatan, larangan, nggak langsung berarti. Iya. Karena tempat kudus kan, maksudnya rumah ibadah kan tempat kudus, tapi dibuatlah tempat jual beli, dibuatlah seperti bisnis gitu. Kalau di dalam iya, ini kan di halaman, di luar emang salah rupanya. Tapi kan secara saya secara manusia, saya juga nggak suka melihat pemandangan seperti itu. Biarlah di pasar lah kalian menjual beli atau di dekat-dekat lah, janganlah di masih Udah satu sama kayak area. Satpol PP kak, sama kayak Satpol PP. Satpol PP pun kadang-kadang ada peringatan dulu. Ini masa bukan aja coba. Iya. Mana ceritanya itu? Iya, seperti itu. Tapi Kak sebenarnya begini ya, ini dari Kak, aku boleh nggak Kak Luci? Aku pesan satu aja Kak, satu aja pesan aku Kak. Kalau Kakak ke gereja, tolong tanyakan sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, ada yang tanya bilang, coba tunjukkan di dalam Bible, yes itu mengatakan sembahlah aku. Itu aja Kak pesanku. tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada. Berarti fix Yesus bukan Tuhan. Sudah selesai. Karena fokusnya bukan seperti itu, Bang. Memang fokusnya kan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Muridnya pun tidak mengenal dia loh. Sudah dekat-dekat dengan peristiwa kematiannya, mereka masih belum memahami ini apa artinya. Sampai salah satu muridnya pun mengkhianati dia kan. Lanjut. Seperti itu. Mereka berpikir bahwa Yesus akan datang sebagai raja di dunia. Di dunia ini yang sebagian dari mereka ya. Jadi saya mengikuti karena akan menjadi raja di dunia. Padahal bukan menjadi raja di dunia. Seperti itu. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it's worse.
don't ever mean it. No, Apa aja ini putar musik ini. listen on to me. Begini Bu Luci, kalau Anda mau mendengarkan ya, ini panjang nih saya punya tentang sejarah Nebukadnezar tuh ya. Begini ya, kenapa nabi-nabi diutus untuk meluruskan ajaran tauhid? Ya, ketika Musa alaihissalam sudah tiada, datangnya Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan ajaran Musa. Kitab Talmud, ayat-ayat syaitan ya. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam menetapkan penetapan agama, hukum agama, tapi juga terjadi ideologi, ideologi dan prinsip-prinsip, serta saya ringkas sajalah, pemerintah Yahudi dan Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa negara Yahudi Israel sebagai negara yang rasis ya. Saya ringkas sajalah. Saya ringkas ini. Ini. Mengingatkan kepada kaum Yahudi, wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa daripada ahli kitab, Talmud daripada ayat-ayat Taurat. Para pendeta Talmud mendakwa sebagian dari kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam secara lisan, sehingga dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kitab Talmud belum dihimpun secara bertulis seperti bentuknya yang sekarang. Nabi Isa alaihissalam mengutuk tradisi Misnah, Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkan para pendeta Yahudi dan kaum Farisi, kerana isi kitab Talmud seluruhnya penyimpangan, bahkan bertentangan dengan kitab Taurat. Ya, penyimpangan itu. Jadi Isa alaihissalam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Bani Israel ketika itu. Jadi untuk meluruskan hukum Taurat, meluruskan ajaran Musa alaihissalam untuk tauhid, ya. Saya ringkas saja di sini. Ya, Ibu Lucia, seperti ajaran Mishnah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci dan menjadi korban dizalimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks kepada tradisi Mishnah, itu para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi yang mereka sebut Gemara, kitab tafsir para pendeta tradisi Mishnah, yang kemudian dibukukan bersama dengan Gemara, disebut Talmud. Ada dua buah bersih kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem ini sebenarnya tanah itu untuk mereka mau membaca Taurat itu, tapi telah diambil oleh Raja Babylon itu dan diubahnya menjadi Talmud Babilonia. Itu intinya tadi yang narasi saya itu. Ketika Isa alaihissalam itu hadir di tengah Bani Israel itu untuk memprotes rabai-rabai Yahudi ini. Bukan begini sebenarnya hukum Taurat ini, bukan begini ajaran Musa. Jadi kenapa mereka itu membenci Isa alaihissalam? Jadi kalau saya mau lari lagi ke pengajaran Kabbalah, ajaran penyembah syaitan itu panjang lagi ceritanya. Sebab mereka ini sudah didoktrin oleh ajaran Kabbalah itu. Apa ajaran Kabbalah? Kabur dia bang, kabur dia. Iya, inilah Oten ini ya. Begini Oten ini. Kalau kita mau kupas lagi sejarah tentang ilmu ajaran Kabbalah, bergabungnya penyembah syaitan di zamannya Namrus dan penyembahan ahli sihir di zamannya Firaun. Itu ajaran Kabbalah itu. Ya, Ibu Lucia, kenapa itu Isa alaihissalam itu datang hadir
ke tengah Bani Israel. Naikin lagi aja Bang Naga, naikin lagi Ya naikkan Ibu Lucy. Dia enak loh. Dia Aku bukan momot dia aku. santai. Oh bukan, kirain Bang memotnya. Kemana Bang? Blender yang momot. Bang Blen. Bang Blender, ngopinya lama banget sih. Banyak penyimpangan itu di dalam Talmud itu. Itulah Isa alaihissalam itu protes mereka. Ajaran gila dalam Talmud. Gittin 69. Mana Bang Blender ini? Itu bahkan sampai sekarang itu kalau dibaca tuh Talmud yang lain, oh banyak. Hadir. Bagaimana? Boleh tanggapin ya narasi saya Ibu Lucy? Mohon maaf karena Talmud ini baru saya kebetulan memang baru saya dengar saat ini ya. Sebelumnya memang saya belum tahu. Jadi mungkin saya belum bisa menanggapi karena memang ini baru. Ini saya juga senang karena menambah pengetahuan, Bang. Sebelumnya saya nggak tahu ini Talmud ini. Saya harus pelajari dulu ya, Bang, baru bisa menanggapi. Halo? Iya. Bu, Iya. Boleh diundang itu yang nama Eternal? Teman saya itu. boleh. Iya. Minta multi saja untuk apa Gimana ya? caranya ya? Untuk dinaikkan. Minta naik saja. Bang, naik Bang. Itulah Kak, sebenarnya saya juga pilih-pilih ya kalau naik-naik di Komal karena mengingat keterbatasan saya juga, saya belum menguasai semuanya. Tapi pagi ini saya senang sekali bisa naik di sini. Masya Allah. Bagus. Ibu biasa baca Bibelnya kah? Ibu biasa baca kitabnya? Itulah Kak. Jarang. Saya menyesal sekali karena jarang. begini loh Kak. Ini kesaksian saya juga ya. Saya menyesal karena saya sudah tua, barulah ada kesadaran saya untuk belajar. Nah, yang di masa-masa lalu Ibu ini dari mana? Dari Katolik atau dari Protestan? dari Protestan. Oh, dari Protestan. Gak ada kata terlambat Kalau tapi Ibu Kakak- iya, dalam iya, belajar. betul. Kalau Saya Protestan itu makam bebang ya, Bu? Kebetulan saya dari Advent, Protestan Advent. Kami tidak makan juga seperti Muslim. Mungkin kakak-kakak sudah tahu, pernah dengar. Iya. Iya. Yang tidak bersisik pun tidak kami makan karena memang tertulis. Kalau Protestan itu ada berapa ya? Ada banyak sekali. Ada berapa? Kalau Protestan Banyak. yang makam bebang itu yang ya Protestan yang bagaimana itu, Bu? Kalau boleh saya tahu. Nah, itu dia. Memang sebagian kecil dari Protestan itu seperti kami sudah belajar, akhirnya jadi paham. Maksud saya gini loh. Kalau dari Protestan itu ada berapa? Itu pun saya tidak tahu karena banyak. Oh, Iya. ada juga Ibu, Protestan gini, yang Bang. makan bebon, ada juga Protestan yang tidak makan bebon kan? Bang,
Ibu tadi kan bilang ibu menyesal tak banyak belajar tentang kitab Bible-nya. Terus berarti selama ini ibu mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu belajar dari mana? Dari Jadi Bapak begitu, gereja. Kak. Seperti kakak mungkin kan yang terlahir Iya. sudah ada di Muslim, begitu juga yang saya. Oh, Nah, ah. kalau di masa lalu mungkin saya belum merasa itu perlu, karena mungkin masih banyak godaan-godaan dunia. Nah, semakin bertambah umur kan, apa sih yang kita cari di dunia ini, begitu. Makin sadar perlu kita belajar agama, seperti itu. Oh, Bu, berarti aku selama mau- ini Bu. hanya imani saja gitu Bu, tanpa tahu dari mana referensinya. Seperti rutinitas kan, beribadah, pergi gereja, ada ibadah malam. Nah, semakin hari, semakin ke sini muncullah keinginan untuk belajar kan, Bun, begitu. Wah, luar biasa ini. Ibu, Hebat. di mana dalam Alkitab itu, Bu, bahwa Yesus memerintahkan beribadah di gereja hari Minggu? Advent sudah beribadah hari Sabtu, kami. Iya, maksud saya ada nggak perintah dari Bible itu bahwa beribadah di hari Sabtu atau di hari Minggu di gereja? Ya, Ada nggak kalau perintahnya? di hari Sabtu ada, jelas ada. Kalau dari Di mana itu? Kalau di hari Minggu tidak ada. Di mana itu datanya? Perjanjian Di- lama, perjanjian baru banyak kok. Rasul Paulus pun kalau- beribadah masih di hari Sabtu. Oh, itu perkata Paulus, Ibu. Kalau Iya. Yesus tahu saya itu tidak pernah mengajarkan beribadah di gereja, Bu. Karena Tapi saya emang- juga punya Alkitab, Bu. Perjanjian baru aku punya, perjanjian lama ada Iya. juga. Yesus beribadah loh. Di mana dia dilihat orang Yahudi? Karena dia di sinagog beribadah. Itulah mereka marah kan? Sinago sama di gereja itu beda, Bu. Udah sama Iya. itu. Kan pada saat itu kan belum ada gereja. Tempat ibadahnya kan masih disebut seperti itu, Bang. Coba Bang buka Matius 15 nomor 7, Bang. Yang ini yang buka kamera ini. Coba buka saja di Google itu ada itu terus ada tulisan Alkitab itu. Matius berapa itu? Matius berapa? Matius 15 nomor 7. Buka di Google, nanti saya arahkan nanti di situ. Mudah-mudahan aku tidak salah ya. Kalau aku salah aku buka kitab lagi di sini. Ya, Matius 15. Matius 15 nomor 9. Oh, Matius 15:9 ya. Matius 15:9. Klip saja. Klip. Terus bawa. Ada itu gambar apa itu? Lagi. Dari anunya itu. Eksternal kepanasan. Naiklah kau. Ada. Ya kalau misalkan ibu ini mau kebenarannya tentang agamanya datang dari Al-Quran, apakah ibu percaya dengan Al-Quran? Nah sementara kalau kita sodorkan Bible terus tak percaya juga, nah kelewatan. Bukankah Bible adalah kitab sucinya para Kristen? Lanjut, kalau tak percaya juga dengan Bible, selama ini kalian mempercayai Yesus itu berangkat dari mana gitu loh. Nah, kalau disodorkan kita Bible tak percaya juga, kelewatan. Kalian tuh berarti angan-angan benar-benar tak mengikuti Bible, tak mengikuti apa. Terus mengikuti siapa? Mengikuti doktrin dan dogma doang. Aduh, tak benar itu, tak benar. Ya, ini Bang Barnaga. Coba baca. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oke. Itu baru satu ya. Markus 7 nomor 7.
Markus 7 nomor 7. Apa katanya di situ? Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu kan 2 kali tuh mengingatkan Yesus di situ. Sudah 2 kali di situ mengingatkan itu. Pertama Matius 15 nomor 9, Markus 7 nomor 7. Sudah 2 kali tuh. Pertanyaannya di situ. Ini siapa memerintahkan Anda beribadah di gereja? Sedang Yesus di situ berkata, coba buka di situ Wahyu 3 nomor 9. Ada penjelasannya itu. Wahyu 3 nomor 9. Ibu Lucy, monitor kemana Ibu Lucy? Monitor. Ibu Lucy apa tahu katanya? nggak? Yohanes 17 nomor 3. Wahyu 3:9 menyatakan janji Yesus kepada jemaat di Philadelphia bahwa penentang mereka yang disebut sebagai jemaah iblis atau pendusta yang mengaku Yahudi padahal bukan akan dipaksa sujud di depan kaki mereka. Itu aja jelas Jemaat itu. iblis ya. Itu. Kebetulan aku punya Bible juga di sini, Bu. Aku punya. Iya, Dan iya. saya juga itu ditekan sama OS-nya, Bang Blender, bukan cuma Bang Blender, teman-teman lain yang dari saudara saya dari umat Islam itu aku belajar. Aku belajar di situ, banyak belajar. Ya. Oh ini Abang Dirman kayaknya, Abang Dirman ini. Iya, saya Dirman, Bang. Yang pernah- Pokoknya kalau naga putih, naga biru, naga merah, naga hitam itu naga Kak, yang pernah jadi murtad tuh Kak, jadi hotel itu. Nah, misi itu ada misi. Oh misi ya, iya. Oh iya. Kalau kecuali kalau aku sudah dibaptis itu murni, tapi belum. Iya. Jadi sedikit sebanyak sudah belajar tentang Bible kan, Bang Dirman. Iya, karena hostnya yang menekan saya terus, kena maki saya terus. Tapi alhamdulillah bagus juga kalau Bang Blender terus maki saya, itu demi kebaikan saya juga sendiri. Itu banyak Iya. kepintaran, kepahaman dalam belajar itu. Tapi parah mereka ini kan. Aduh, bagaimana ini Bu Lucy? Iya. Silakan tanggapinya nih Bu Lucy. Ini ayat memang sangat jelas ya. Cerita Allah dan adat Yahudi. Di sini menceritakan orang Farisi, ahli Taurat datang dari Yerusalem ini di ayat-ayat yang awal-awal ya. Ini tentang adat istiadat loh Bang. Murid-murid memakan dengan tangan tidak dibasuh terlebih dahulu. Iya. Ibu, kalau dalam konsep dalam keimanan Ibu kan Tuhannya Yesus kan? Iya. Oke, apakah Tuhan itu suci menurut Ibu di dalam iman Kristen, suci dan tidak pernah berbuat dosa? Iya. Oke, Bang, minta tolong Bang buka Lukas 15:18, siapa yang berbuat dosa dan siapa yang ditolak masuk surga? Lukas 15:18. Ya, buka itu warna merah itu ya itu. Bukan itu Bang. Digeser di bawah, ya itu. Sangat jelas di situ. Oh, oke. Coba dibaca Bang. Aku berkata, itu coba baca. Aku berkata, Aku akan berangkat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Akan berangkat dan Aku akan berkata. kepada ayahku lalu berkata begini, Ayah, saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Adakah di situ surga? Itu surga itu. Adakah di situ surga? Ada, oke.
Kira-kira kalau di Mang Anda kan apa ya, Tuhannya bukan Yesus. Tuhan itu suci, murni, tidak punya kesalahan dan berdosa. Kalau kita pahami nih Lukas 15:18 menurut Lukas ini siapa yang berdosa di situ? Maaf Bu, aku tidak menyerang iman Anda, cuma aku bertanya. Nah, kalau dari kisah ini Kak, ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu ada dia punya judul. Jadi Yesus bercerita. Itu ceritanya yang di ayat 11. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku harta milik yang menjadi hakku." Ini tentang anak yang hilang. Ini perumpamaan, cerita seperti itu ya. Jadi dikisahkan seorang bapak punyalah 2 anak. Nah, anak yang satu memintalah hartanya, lalu diberikan. Kemudian pergilah dia berfoya-foya. Setelah hartanya habis dan dia kelaparan, hidupnya melarat. Sampai dia di ayat 16 mengatakan dia makan makanan babi. Nah, itu adalah perumpamaan, Bang. Tapi dia bukannya kembali, Yesus kan? ini berkata, kan Yesus kan memanggil Tuhannya kan Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini kan perkataan Yesus ini dari Lukas. Iya, tapi ini adalah cerita tentang anak yang hilang. Yesus menceritakan cerita. Jadi ada 2 orang anak, yang satunya meminta hartanya, dia kemudian pergi berfoya-foya. Setelah habis hartanya dan kelaparan sampai dia bekerja menjadi upahan, pulanglah dia. Seperti itu. Anak siapa itu Bu yang berdosa itu? Yang dicerita ini seorang Dimana tertulis mempunyai Bu? Biar aku buka di sini di 11. Bacalah judulnya. di Jadi, Lukas 11. Lukas 11. Iya, Lukas 15 nomor Lukas 11. 15 nomor Iya. 11. Lalu Yesus apa ini? Yesus berkata, pergilah adalah seorang. jadi setelah Punya 2 setelah anak. dia menyadari keadaannya 17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku, berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Oke. Baru ayat Berarti 18. berarti Anak Yesus ini- memerintahkan anak ini yang berdosa minta Bukan, kepada ini Bapa. cerita. Ini cerita. Jadi ayat 18, anak itu dia bangkit dan dia berkata, aku akan bangkit, aku akan, berarti belum bersama dengan bapaknya kan, dia masih jauh, ini masih di tempat dia kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Karena bapaknya ini orang kaya, punya banyak orang upahan. Dia kembali tapi dia menyadari kan kesalahannya. Dia tidak mau lagi nih, kalaupun tidak dianggap anak, it's okay. Biarkanlah aku menjadi orang upahan, yang penting aku bisa apa? Bisa makan, bisa hidup tenang. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia.
kata-kata itu kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa." Seperti ayat yang tadi ya, aku tidak layak. Namun ayat 22 bilang, ayat itu berkata, lekaslah kepada hamba-hambanya yang lain, kepada orang upahannya nih. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu. Jadi ayahnya menyambut dia, walaupun dia sudah pergi jauh dari ayahnya, mengambil haknya, mengambil hartanya. Tapi ketika dia kembali tetap diterima. Ayat 25, sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika dia pulang, dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Dia marah. Dia merasa tidak diperlakukan adil. Aku yang selama ini bersama dengan ayahku, dia sudah mengambil haknya, kenapa dia kembali tapi masih diterima? Seperti itu, Kak. Namun ayahnya menjawab, Iya, dia di sini kan berdosa kepada bapaknya. Oke, kami terima itu. Terus dia 31. uh, Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Jadi ini, Kak, adalah bisa juga bermakna ganda. Bisa juga hanya cerita, bisa juga ada maksud dari cerita ini. Seperti misalnya seperti kita manusia, kita sudah jauh dari Tuhan kita, seperti itu ya. Tapi Iya, apabila tapi kita kembali, iya, kita tapi- diterima. tapi Yesus di sini mengharap apa? Dia menunjukkan bertobat kepada Bapa yang di surga di sini tuh. Kenapa Iya, bukan kenapa bukan anak ini langsung bermohon kepada Yesus, tapi Yesus mengarahkan kepada Tuhan. Seharusnya ini anak ini yang berdosa kepada orang tuanya, seharusnya anak ini minta petunjuk kepada Yesus atau minta diampuni sama Yesus, tapi Yesus mengarahkan kepada Tuhan. Itulah, Kak. Tuhannya Yesus yang aku maksud gitu. Karena kan Yesus dan Bapa kan tidak ada persaingan di antara mereka. Jadi Ya. sangat-sangat dia mengatakan seperti itu pun tidak ada salahnya. Karena mereka kan itu Mana ini adalah Bang Bender ya? satu, Kak, hakikatnya hanya pribadinya yang berbeda. Bang Blender, kasih mobo dong. Banyak yang premium nggak bisa naik nih. Katanya takut, kita kan enggak. Apa ya? Tapi Kak, di follow aja karena saya mau ke sekolah ini, mau jemput. Tidak apa-apa, Bu. apa-apa, Ya, nggak aku apa-apa, udah Bu. follow. Aku Iya. udah follow. Nanti aku fallback ya. Iya, Kapan Iya. kita diskusi lagi. Iya ya, enggak Siap, apa-apa kalau Iya. Bang Blender lagi naik. Ibu aja naik aja. Walaupun kita Iya, tidak ada ya karena Sudah kita aku follow. Nanti aku follow juga Iya. kanalnya. Iya, Oh, iya, terima iya. kasih sebelumnya. ya, hati-hati ya Bu ya. Iya. Bang Soalnya sudah jam Blender. dan aku kelas 2. Iya ya, lanjutkan aja Bu, lanjutkan aja. Iya. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama Ibu. Hati-hati Bu di jalan Bu. Bang Blender, kemana sih? Wah, kemana Bang Brenda ini? Banyak mau naik Ada ini, Bang. nomornya. Bagus, apa Bang, ya? Bang Naga, Apa bagus Bang ya? Dirman. Hei, Bang Ah. Dirman. Nomor Ah. Bang Blender mana? Nomor Bang Blender. Telepon aja Bang Blendernya. Ini aku minta naik di akun satuku, cuma Bang Blender belum naik karena di HP yang satu aku naik, aku pakai yang naik di komandan Bang Blender itu banyak sekali data di sini. Kalau aku telepon juga pasti dia tidak angkat juga karena dia tidak mau angkat kalau nomor baru susah juga. Enggak, aku ada nomornya tapi di HP yang ono. Ya sudah jelas ya teman-teman ya, Taurat itu miliknya orang Islam, ajaran tauhid ya. Jadi jangan kalian menyangka Taurat itu Kristen, tidak ada itu Kristen itu Taurat itu. Ya itu tadi Bang Blender tadi menyampaikan tadi waktu pertama buka koma, kau buktikan di mana di Bible bahwa Musa menyembah Yesus. Memang tidak ada memang. Oh tidak ada. Tidak ada biar Inna kau Allah paksakan la apa, ilaha tidak illallah. ada. Malah Musa itu diperintahkan untuk sholat beribadah. Ya Musa aku Ya. adalah Allah.
laksanakan sholat untuk mengingat aku dalam Toha 14 itu. Surat Toha itu. 14. Tidak ada ya Musa ajarkan Kristen ini. Saliblah Yesus, tidak ada di mana. Tapi memang ya, Salib. betul dalam Al-Quran, sungguh kafirlah orang yang mendustakan ajaranku, kata Allah ya. Iya. Ya, lanjut dulu Badir. Nah, susah memang. Kemana Bang Blender ini? Kayaknya Bang diantar. Blender. Enggak, kayaknya diantar ini. Antar anak anak. apa? Anak sekolahnya itu. Biasanya Iya. kalau pagi dia itu kalau agak lama begini diantar itu anak sekolahnya Bang Blender. Jadi kami umat muslim berani bukan berani mengklaim, emang faktanya ya Taurat, Injil itu adalah kitabnya umat muslim, kitabnya Allah yang diberikan kepada sebagai pedoman hidup orang muslim. Terbukti pun di Ulangan 6 nomor 4 itu sinkron dengan Al-Baqarah ayat 163. Itu kan nih, misalkan di Ulangan 64 tadi yang sering Bang Blender bacakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah lanjut, sinkronkan dengan Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Mana bedanya? Maknanya sama kan, menauhidkan Allah, menuhankan Allah yang Esa. Yang Esa itu satu, emang tauhid itu Esa artinya. Nah lanjut, Taurat di Keluaran 20 nomor 1 sampai 17 berisi larangan menyembah berhala, membunuh, berzina, mencuri, dan perintah menghormati orang tua. Sinkronkan dengan ayat Al-Quran Al-An'am ayat 151 sampai 153. Mengabadikan ajaran moral yang sama seperti larangan syirik, perintah berbuat baik kepada orang tua, larangan membunuh, dan mendekati menyayangi harta anak yatim. Terus di mana bedanya? Jadi jangan klaim ini kitabmu. Ini adalah kitab umat Islam. Dalam Islam itu Allah menciptakan kitab-kitab sebagai pedoman hidup. Hidup itu sebenarnya banyak, 104, cuman yang wajib diketahui ada 4. Taurat Nabi Musa, Zaburnya ke Nabi Daud, Injil Isa alaihissalam, Quran Nabi Muhammad. Begitu. Ada Oten mau naik, tapi kita nggak bisa naikin, gimana nih? Salah sih tadi. Ulangan nomor 4. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah Tuhan. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Betul. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hidupmu dan dengan segala jiwamu dan dengan segala kekuatanmu. Ada? Jadi Ini perkataan Musa ini. Ini perkataan Musa nih. Jadi bakpik ya, Yesus pun tak kenal Kristen. Yesus pun sebenarnya adalah seorang Muslim. Dan pernyataan ini membuat geram di room Kristen di Viro waktu itu, di roomnya Bang si Pak El Sadai. Seorang ibu-ibu pendeta marah kepada saya. Ini menarik ini, Katakan Sis. Muslim. Menarik nih, Sis. Bentar ya, saya bacakan ini. Menarik ini. Dalam Al-Baqarah ayat 113 ya, Oten ya. Boleh dicek nanti. Al-Baqarah 113. Ini malah orang Yahudi ini mengatakan kalian itu sesat. Sekejap ya, saya bacakan. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai satu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Nah, saling gaduh mereka. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Al-Baqarah ayat 113. Jadi di sini mereka saling menghujat. Kau tidak mempunyai pegangan, begitu juga sebaliknya. Jadi mereka ini saling berlawanan. Jadi kenapa oten-oten sekarang pro kepada Yahudi ya? Lucu ya, aneh ya. Ya, lanjut ya. Kalau aku pelajari, kalau biasa aku diskusi sama Oten, Kristus itu apa?
Jadi aku jawab, Kristus itu pengikut Paulus, sedang Yesus tidak kenal Kristen. Adakah di zaman Yesus itu udah ada Kristen? Itu tidak ada itu. Bohong belaka ya, belaka kan orang Kristen Iya. mengatakan kepada Islam bahwa Islam itu hidup di abad ke-70 jauh sebelum sesudah Yesus ada. Nah, kalian tak tahu bahwa Yesus sendiri pun itu seorang Muslim. Banyak datanya di kitab Babelmu sendiri. Kalau kita sodorkan dari Al-Quran, mana ada kamu itu percaya tentang Al-Quran kami. Nah, ketika kita sodorkan ayat-ayat atau dalil petunjuk, dalilkan petunjuk artinya, dari Babelmu, lantas kalian tak percaya juga. Luar binasa. Nah, bukti-bukti Yesus itu seorang Muslim menurut Injil ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kan pernyataan Yesus. Kalau kita bilang bersyahadat. Syahadatnya itu bersini begini. Allah Tuhannya yang benar dan Yesus adalah sebagai utusan Allah. Ini bukti-bukti Yesus seorang Muslim. Kalian kenapa tak sadar dengan ayat ini? Ini sering dibawakan di orang teman-teman Kristen itu. Ini adalah pernyataan bahwa Yesus itu seorang Muslim, hanya menyembah Allah dan dia menyatakan dengan tegas dia itu seorang utusan. Setiap ada orang yang diutus berarti ada pengutus, bukan Tuhan. Lanjut Bang. Aduh sayang gak bisa naikin OHTN kita ya. Lanjut selanjutnya. Siapa yang keringkan ngaku ini Jip ini? Banyak sekali nih. Iya, oh masya Allah, tabarakallah. Kanaura itu. Bang Bender ada nih. Kalau dia ada naik berarti Bang Bender ada. Bang Bender, Bang, minta momo dong Bang. Bang biar kemana-mana kita bisa jambak oten. Bang Bender, cek itu goyang-goyang tuh laptopnya barusan. Lanjut. Tapi bagi saya menarik ini hostnya Pak Bang Brenda letak ini tajuknya Taurat milik Muslim, bukan Kristen ya. Jadi jangan perasan Kristen. Itu karena ketidaktahuan Pak. Kalau terus-terusan mereka dikasih tahu, diajak berpikir, kita itu berdiskusi, mengadakan diskusi itu bukan pengen terlihat kita yang lebih hebat dalam berdialog, berdiskusi. Hanya saja ya mengajak berpikir, manakala kalian tuh bisa memakai logika pikiran tuh dengan benar, sesuai, sinkron dengan ayat-ayat dalil kalian di kitab Bible gitu. Setiap yang bertabrakan berarti sudah tak benar ya kan? Yesus nyuruh nggak kemana, kita nuhankan siapa? Kan itu sudah bertabrakan kawan. Lanjut, ada banyak tamu tuh. Siapa dulu Bang Dir? Apa dulu tamunya Bang Dir? Pencinta, siapa ini? Pencinta apa? Pencinta perhiasan. Nah turun. Pencinta, monitor, pencinta. Assalamualaikum, turun aja turun. Nggak tahu ini bisa naik kenapa? Padahal nggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja Has. Mute Pak De Futur. Di mute nggak denger kita. Oh, mana semua tadi itu? Kita di sini santai-santainya sambil buka data apa yang sepatutnya ya. Bukan saling mencemooh, tidak ya. Aduh, gimana nih? Kabur. Abang siapa nih? Turunin aja host. Iya, harus bisa Turunin aja, jambak, nggak bisa nurunin. Nggak apa-apa lah Bu. Di situ aja nggak apa-apa. Pak Abang,
abang-abang monitor. Abang-abang sudah, jangan saling debat. Abang yang di atas nih ada tulisan abang apa nih? Abang monitor, abang MH. Ya, bayangkanlah ya ketika Musa alaihissalam itu membawa Taurat, hukum Taurat yang dari Bukit Tursina itu kan. Namun kecewanya baginda Musa alaihissalam ini melihat Bani Israel itu menyembah patung sapi betina oleh Samiri itu. Ya, jadi ketika Musa alaihissalam turun mendapati mereka itu menyembah berhala itu, Musa alaihissalam itu marah kepada Harun, adiknya tuh, menarik janggutnya. Namun Harun alaihissalam tidak boleh berbuat apa-apa sebab Bani Israel itu sudah terdoktrin. Dan di situ diperintahkan mereka itu untuk membunuh diri, itu membunuh diri. Nah, itu perintah Allah ketika di zamannya Musa. Lihat sedikit tuh. Itu udah mau dong. Iya Bang Ya, Binder. kita boleh bayangkan ya kecewanya Nabi Musa itu kepada Bani Israel. Jadi datanglah perintah Allah, suruhlah mereka membunuh diri mereka untuk penembusan dosa. Nah, di sini Oten memperintir itu peristiwa demikian itu. Kan mereka mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi orang-orang Kristen ini kalau mati konon-kononnya sudah tidak berdosa sebab sudah menjadi maut. Sebenarnya salah. Asbabnya mereka disuruh membunuh diri mereka sebab mereka menyembah berhala. Ada dalam, nanti kita buka ayatnya itu, dalilnya itu dalam Al-Baqarah kalau tidak silap. Diperintahkan mereka untuk membunuh diri mereka. Jadi perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini ketika Musa itu mau mengirim mereka ke Filistin, namun mereka tidak mau masuk ke Filistin itu sebab mereka takut kepada orang-orang Filistin, orang-orang Kan'an. Malah menyuruh Musa itu, wahai Musa, masuklah kalian berperang bersama saudaramu, bersama Tuhanmu. Nah, orang Bani Israel ini pengecut, takut. Ya, jadi intinya di sini ya, Oten ya, tidak ada itu Musa mengajarkan nanti akan adanya anak manusia, kalian gantung, kalian salibkan, kalian menjadikan dia penembus dosa. Ya, kita boleh bayangkan Musa membawa perintah Allah, hukum Taurat. Ya. Ini hanya gambar ilustrasi ya, teman-teman ya. Ajaran Musa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Toha 14 itu Allah memerintahkan Musa untuk sholat, untuk mengingat Allah. Tidak ada itu untuk mengajarkan nanti ada anak manusia, jelmaan inkarnasi menjadi Tuhan, ya, inkarnasi Tuhan menjadi manusia, untuk disalibkan, untuk dihina, untuk dipaku tangannya, apatah lagi ya. Ya, sadarlah Oten ya. Jadi Taurat ini memang benar sekali nih Bang Brandon ini meletak begini nih. Taurat ini hukum-hukum tauhid, bukan hukum-hukum teologi yang dibawa oleh Paulus. Teologi itu ajaran Paulus untuk kalian bersenang-senang. Oh, ada ya. Matius 23 nomor 9. Nah, masalah Yesus kalian katakan dua hakikat apanya? Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin maupun sampai selama-lamanya. Artinya dia tidak pernah berubah. Justru siapa yang menolak Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus dan penyesat. Seperti Kanda Junaidi, yang aku tanyakan di sini Dinda, yang aku tanyakan. Banyak Kristen mengajak sama Dalbo, bahkan di DM, bahkan Junaida. Dalbo bertobatlah, oke. Ketika saya bertobat, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu bagaimana saya menjadikan Yesus Juru Selamat? Caranya, prakteknya untuk beribadah kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan? Nah, untuk sementara silakan dikarang-karang dulu. Untuk menyembah kepada Yesus dengan cara apa kita menyembahnya? Dikarang-karang dulu, nanti saya dalilkan. Yang aku tanya saudaraku yang terkasih,
cara untuk beribadah kepada Yesus atau menyembah kepada Yesus itu bagaimana? Katanya juru selamat. Kristen dari orok sampai bangkotan, tetapi sampai detik ini tidak satupun Kristen mampu menjelaskan secara detail cara untuk menyembah kepada Yesus. Karena Tuhan itu tentu disembah. Nah, bagaimana cara Kristen ini menyembah kepada Yesus? Junaida, kau tapin juga, bantu Pak Pendeta di atas, bantu. Yang aku tanya, saudara, yang aku tanya, bagaimana cara kita ini menyembah Yesus? Caranya gimana? Wah, bahaya ini kalau sudah begini, bertanya begini, bahaya ini. Waduh, mau ke... Iya, karena begini, saudara. Karena begini, kalau di dalam Islam kan jelas. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di sini, wa aqimis salata li zikri. Nah, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat. Itu. Nah, Kristen ini bagaimana caranya menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat? Wah, saya nggak kalau nggak ada dalil, nggak bisa jawab. Bayangkan, saya kasih pilihan. Kalau tidak punya dalil, boleh dikaran. Karena ini lintas kesurupan. Jam berapa kah? Ini lintas kesurupan. Yang namanya lintas kesurupan itu asal-asal bicara, nggak perlu berpikir, bicara saja. Bagaimana caranya Kristen menyembah kepada Yesus? Jangan bawa Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6 itu, Junaida, itu untuk Kristen. Percuma dalbo kau berikan barang yang kudus kepada Kristen. Percuma dalbo melemparkan mutiara kepada Kristen. Janganlah, saudara. Yang aku tanya, ya nyambunglah. Yang aku tanya, bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Kalau enggak ada, bolehlah dijadikan PR, menjadi pengajaran nantinya. Coba. Saya jangan-jangan Dalbo ini sudah mau jadi murtad. Nah, inilah yang aku suka dengan Pak Jiwa Baru. Beliau itu kalau tidak mampu menjelaskan, dia pilih diam. Karena dia merasa tidak mempunyai dalil. Jangankan didalilkan, dikarang aja mereka bingung. Beda Junaida, ditanya apa jawab apa. Ya luar biasa Pak Jiwa Baru ini. Tadi kan luar biasa. Kalau orang yang belum percaya kepada Kristus dan kemudian dia mau jadi orang Kristen, bagaimana caranya dia mau menyembah Tuhan? Iya kan, begitu kira-kira ya pertanyaannya. Betul, bagaimana? Kan Kristen begini, Abang. Orang-orang Kristen ini mendudukan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, betul? Ya. Nah, sedangkan Yesus ini mengajarkan kepada kalian ini berdoa kepada Bapa. Nah, Anda ini mengajak Dalbo sebagai juru damai untuk kalian, malah kau ajak di Dalbo ini bertobat untuk menjadikan Yesus Tuhan. Nah, maka saya tanya, bagaimana cara orang-orang Kristen ini menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Padahal saya minta loh, kalau tidak punya dalil, kok karang-karang aja lah. Karang-karang aja, nggak masalah. Nanti saya bantah dengan cara Yesus berdoa menyembah kepada Tuhannya. Karena Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu tidak ketahui, dan kami, Yesus, menyembah apa yang kami ketahui. Itu kata Yesus, bukan kataku. Jelas ya? Ya, sekarang bagaimana caranya orang-orang Kristen ini selalu berteriak, Tuhan kami Juru Selamat. Nah, saya mau tahu caranya gimana menyembah kepada Yesus. Kalau di Islam kan jelas, tadi saya sampaikan di dalam surat Taha ayat 14, wa aqimis salata li zikri. Maka kata Allah, untuk menyembahku maka dirikan solat. Gampang kok. Siapa yang mempraktekkan, siapa yang mengajari sampai kepada kami sekarang ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad
Solatlah sebagaimana yang aku lakukan. Itu. Nah, sekarang orang-orang Kristen, bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus? Oke. Bagaimana caranya orang Kristen menyembah kepada Yesus? Saya langsung kutip satu ayat yang benar-benar ini menyembah namanya. Bagaimana? Yohanes 4 ayat 24 ya. Nah, saya baca ayatnya ya. Yohanes supaya ini Abang, pas. Saya nggak pakai kata-kata saya sendiri. Ini kutipannya. dengarkan dulu Dindaku. Itu caranya Yesus menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4:22-23. Itu cara Yesus menyembah kepada Tuhannya. Yang aku tanya, caranya Kristen menyembah kepada Yesus. Itu yang aku tanya. Nah, Yohanes 4:22-23 itu cara Yesus menyembah kepada Tuhannya, kawan. Nah, sedangkan pertanyaanku, caranya Kristen, cara Kristen untuk menyembah kepada Yesus itu bagaimana? Yang Anda bawa itu Yohanes 4:22-23 itu caranya Yesus menyembah kepada Tuhan. Iya, di sini kan di ayat 24 katakan Allah itu roh dan barang siapa. Kalau Dalbo menyembah Yesus itu caranya itu siapa, barang siapa, saya atau orang-orang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan abangku dengarkan. Memang saya akui, saya saja merasa sakit ini. Kok Dalbo ini jujur kali ini. Saya aja merasa pahit. Ini memang kepahitan. Nyata jelas. Yang aku tanya caranya Kristen bukan cara Yesus. Kalau cara Yesus aku paham. Karena di dalam Yohanes 4:22-23 itu caranya Yesus menyembah kepada Tuhannya. Nah, caranya Kristen menyembah kepada Yesus itu caranya gimana? iya, menyembah Ya kan? dalam roh dan kebenaran. Gimana kamu Itu mau cara menjelaskan? Yesus atau cara Kristen? Ini Oke. kan Oke, bagaimana kita saudaraku. menyembah Tuhan kalau bukan dengan kebenaran, dengan roh dan kebenaran itu kan tidak diterima oleh Tuhan. Harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di sini Yesus di situ menyembah juga. Saudara, apakah Yesus di situ salah satu menyembah juga kepada Tuhan? Dia kan berfirman, Dia kan memerintahkan. Kalau kita mau menyembah Yesus, kalau kita mau percaya Yesus, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, brother. enggak ada bunyi-bunyi gitu. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Inilah yang aku katakan. Sabar. Ayat itu, Bang, sudah di luar topi saya. Di luar topi saya ayat. Di luar topi saya. Bahkan di dua-duanya mengatakan, Yesus ini ucapan Yesus loh. Apa kata Yesus? Kamu Kristen menyembah apa yang kamu tidak ketahui. Dan kami menyembah apa yang kami ketahui. Makanya ketika Kristen ditanya, bagaimana cara kalian menyembah Yesus? Pelanga, pelongo. Ini pahit, tetapi menyehatkan. Minum jamu, tidak ada jamu untuk menyehatkan badan itu rasa stroberi, nggak ada. Aku tanya di bawah teman-teman dari Jawa ya, karena saya selalu minum jamu juga. Teman-teman dari Jawa, karena di sini ya rata-rata yang jual jamu ini orang Jawa di sini ya. Tapi memang mantap. Aku tanya, ada nggak jamu rasa stroberi? Ada nggak jamu rasa leci? Nggak ada. Itu minuman itu. Ada nggak teman-teman di bawah? Jamu rasa stroberi, rasa leci? Nggak ada kan? Nah, yang aku tanya di sini, kawan, bagaimana cara Kristen menyembah kepada Yesus? Kristennya yang aku tanya. Karena Yesus di situ di dalam Yohanes 4:22-23, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau di dalam Islam jelas tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran, wa aqimis salata li zikri. Jadi untuk menyembah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat, sujud, sebagaimana Yesus juga bersujud di dalam Matius 26:39. Menyembah kepada Tuhannya, meminta kepada Tuhannya dengan sujud. Gampang kok.
Nah, makanya saya selalu menyampaikan, sesungguhnya bukanlah iblis yang menyesatkan Kristen, tetapi Kristenlah yang menyesatkan iblis. Kalau di Islam jelas, yang menggoda orang-orang yang beriman itu adalah iblis, tetapi iblis digoda oleh orang-orang Kristen. Itu satu. Dan kedua, bukan LAI yang menyesatkan kalian, tetapi kalianlah yang menyesatkan LAI. Itu jelas, karena apa yang sudah dituliskan oleh LAI kalian ubah. Padahal untuk memperoleh hidup kekal jelas tertulis ini dari LAI. Jangan gelisah hatimu Pak Jiwa, Pak Junaida, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku untuk mendapatkan surga. Ini kunci yang diajarkan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, siapa yang percaya dari kata-kata Yesus akan memperoleh hidup kekal. Apakah ada Kristen percaya ucapan Yesus? Tidak ada. Coba bayang, ku memberikan narasi dari Paulus. Yesus sendiri menyampaikan, jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi ini. Hanya satu Tuhan, yaitu Dia yang di surga. Matius 23 nomor 9. Jelas kan? Jelas? Halo? Jelas kok? Jelas toh? Jelas? Apa? Yesus mengatakan, sahabatku, Yesus mengatakan, jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi ini. Hanya satu Tuhan, yaitu Dia di surga. Matius 23 nomor 9. Nah, cobalah berikan saya wejangan di sini. Bagaimana caranya menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Saya kan mengatakan di awal, saudara, di karang-karang aja saya terima kok. Di karang-karang aja. Coba, mungkin Kristen naik di Komal, saudara-saudara saya yang lain, mereka menolak karangan, tetapi saya di sini menerima. Di karang-karang aja. Kristen menyembah kepada Yesus, caranya gimana? Enggak perlu berdalil, di karang aja. Coba bayangkan, disuruh ngarang, Junaida, pilih lari dia Junaida. Padahal saya suruh ngarang, karang-karang aja. Enggak perlu berdalil, di karang saja. Coba, ada enggak karangannya sudah didapatkan? Jiwa. Iya, saya. Nah, coba dikarang aja. Bagaimana caranya Kristen menyembah kepada Yesus? Silakan. Oke, saya pakai ayat ya. Saya pakai ayat sini. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya orang Kristen itu menyembah Yesus. Ya, saya langsung kutip ayat aja. Yohanes 4, itu sudah tadi ya, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Kristen itu nggak ditentukan oleh letak geografis atau bentuk kita harus bagaimana kita bentuk kita harus berdoa kepada Tuhan, berlutut kah, tidur kah, atau seperti apa. Bukan itu yang Tuhan maksudkan bagi kita orang Kristen. Tapi bagi kita itu adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup melalui kebenaran, oleh roh dan kebenaran. Ini yang menjadi korban kita untuk kita menyembah Tuhan, yang sehingga kita dilayakkan. Tidak hanya sekedar berlutut, tidak hanya sekedar kita Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi, dan segala lidah mengaku. Tidak hanya seperti itu, tapi mempersembahkan tuh Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya tutup cam dulu ya, lanjut aja. Saya tutup cam, saya mau merokok. Karena sepertinya banyak yang dem saya, dalbo kau ganteng kali.
Yang DM saya bang, rata-rata wewe dari hotel. Dalbo, kau ganteng kali kau. Lanjut. Iya. Di sini orang Kristen itu nggak punya cara yang terlalu spesifik untuk kita bisa menyembah Tuhan. Orang cacat, orang yang tidak punya lengkap badan, orang yang sakit sudah nggak berdaya dan sudah sekarat, dia sudah nggak lagi pakai persyaratan untuk dia bagaimana dia mau menyembah Tuhan yang benar. Tetapi orang Kristen punya dasar bahwa menyembah Dia Yesus itu hanya melalui roh dan kebenaran. Kehidupan inilah yang kita menjadi dasar untuk bagaimana orang Kristen itu menyembah Yesus dengan sempurna, yang sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Orang Kristen menyembah Yesus bukan hanya sekedar ritual, teriak-teriak, berdoa-berdoa, tetapi orang Kristen itu berdoa dengan roh dan kebenaran, menyembah Dia dengan melibatkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati manusia itu. Nah, ini berarti ini kebenaran kita yang kita gunakan untuk mempersembahkan. Dindaku yang terkasih, saya meminta kamu karang bukan untuk mempelesetkan Yohanes 4. Nah, kalau di Yohanes 4 izinkan saya luruskan, boleh? Jadi di dalam Yohanes 4 di sini tidak ada berbicara Yesus disembah, melainkan Yesus menyembah. Kamu menyembah, kata Yesus, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Itu ucapan Yesus loh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ternyata Bapa, bukan Yesus, dindaku. Nah, makanya Yesus mengajarkan kalian berdoa. Apa doanya? Di dalam Matius 6 nomor 5 dan seterusnya. Kita baca dulu yang pokok-pokok aja ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di surga. Ini Yesus loh yang berbicara ini. Di dalam Matius 6 nomor 9. Karena itu berdoalah, kata Yesus, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau saya melanjutkan, ini agak-agak malu sih saya. Di sini berkat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagaimana mau cerdas, Bang? Berdoa aja makanan saja diminta. Coba sekali-kali ya Tuhan, kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami tidak akan menyekutukan Engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah. Tanamkanlah kami dengan ilmu-ilmu bermanfaat ya Allah. Nah, kalian berdoa ini minta makanan. Nantilah bulan puasa kami kasih makanan. Aja. Kalau mau sahur, mau buka puasa, antri aja di depan masjid. Nah, ini berdoa minta makanan. Gimana mau cerdasnya? Nah, saya luruskan tadi ya, saudaraku yang terkasih. Di dalam Yohanes 4, 22, 23 ini tidak berbicara Yesus disembah. Di sini Yesus berbicara dia menyembah. Bahkan dia menegaskan sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Coba sahabatku yang terkasih, coba dikaran aja lah, jangan ambil data lalu data ini diubah, jangan, nggak boleh. Dikaran aja bagaimana cara Kristen ini menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Aja. Coba. Bapak. Silakan.
Mbak, mungkin di sini harus melihat Yesus kok sepertinya sedang menyuruh menyembah Bapa. Jadi tidak menyembah Yesus. Bapa itu bukan tujuan akhir daripada perkataan Yesus. Yesus tidak datang untuk menarik perhatian kepada dirinya secara terpisah. Di sini Yesus mengatakan Yesus adalah jalan, bukan tujuan akhir kan di sini. Yohanes 14 ayat 6, ia berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi bukan berarti orang Kristen itu harus menyembah Bapa saja. Nah, di sini Yesus ingin memberikan ketahuan kepada melalui Dia. Melalui Bapa di surga kita bisa lebih dekat lagi kepada Bapa, nggak ada masalah bagi Yesus. Artinya Yesus sedang memperkenalkan karakter Allah sebagai Bapa ini loh. Menyuruh menyembah Bapa, Yesus mengajarkan bahwa penyembahan itu harus didasari oleh kasih dan hubungan kekeluargaan. Di dalam doanya, Bapa kami yang di sorga, dia memang arahkan kepada Bapa, tapi bukan berarti kita Bapa itu menjadi sentral saja untuk kita orang Kristen itu percaya hanya kepada Bapa saja. Memang Yesus sedang menyatakan posisinya sebagai manusia sejati loh, kan ada masalah. Karena dia kan sedang memberikan teladan untuk kita menyembah kepada Allah yang benar kan. Bagaimana Yesus mau menunjukkan supaya kita juga berdoa kepada Bapa. Bukan berarti Yesus itu bukan sentral juga kita untuk tidak menyembah Dia, tidak. Tetapi sungguh-sungguh Yesus ini Dindaku yang terkasih, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya Pak Jiwa Baru ini kawan diskusi saya atau lawan diskusi saya sih? Iya, kita kan diskusi aja, bukan lawan. Ya itu makanya saya katakan, saudaraku yang terkasih ini, apakah kawan diskusi saya atau lawan diskusi saya? Soalnya gini, saudaraku yang terkasih, Anda membawa Yohanes 14 nomor 6, Yesus, Anda katakan Yesus ini bukan tujuan Bapa. Itu benar. Benar ini. Ini sisa 1 minggu ya. Kalau dia rutinitas naik di sini, insya Allah kita bisa jadikan dia ateis. Anja. Saya masih bingung kenapa ini, bagaimana caranya orang itu untuk menyembah Tuhan. Saya takut sekali ini, jangan-jangan Dalbo ini udah mulai goyah. Ini kata Yesus loh, bukan kataku kawanku. Ini kata Yesus loh. Ateis. Sementara saya ditanya bagaimana caranya orang bisa menyembah Tuhan. Jangan-jangan nanti dapat ini kata Yesus, tetapi ini kata Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Jadi ada penyembah salah, ada penyembah benar. Yang menyembah anak manusia ini, yang menyembah Yesus ini adalah penyembah salah. Tidak mungkin dua sesembahan benar. Karena Yesus mengatakan di sini, sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dikatakan Yesus penyembah benar. Nah, penyembah salah itu adalah penyembah Yesus. Itu adalah penyembah salah. Makanya Yesus di dalam Lukas 13 mengatakan, berjuanglah Kristen, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya kalian ini berjuang sia-sia perjuangan kalian. Karena ujung-ujungnya tidak boleh masuk.
Tidak bisa masuk. Di Lukas 13, 22, 23, 24 dan seterusnya. Dengan judul perikop siapa yang diselamatkan. Itu judul perikopnya Dindaku. Jadi pahami ya noise. Karena ini lagi ngecas. Aku minta saudaraku yang terkasih, dikuduskanlah namamu. Yang aku minta, bagaimana cara orang Kristen ini menyembah Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Itu yang aku minta. Nah, padahal permintaan saya itu bebas. Anda mau karang-karang, silakan. Bukan saya minta Yohanes 14 nomor 6. Lalu kau katakan Yesus bukan tujuan. Itu betul. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi benar, jujur di sini. Ini mulai apa ya? Mulai ada tanda-tanda kesembuhan. Mulai sembuh dia. Saya katakan, penyampaian argumentasi yang aku sampaikan itu pahit. Tetapi kepahitan inilah yang menjadi obat. Obat ini akan menyembuhkan dirimu, Dindaku. Maka aku mengatakan, Pak Jiwa Baru, dikuduskanlah hatimu dari berhala-berhala. Kuduskanlah hatimu. Jangan hanya Bapa yang dikuduskan di surga, walaupun dia sudah kudus, tetap diminta untuk dikuduskan. Lalu saya minta juga kepada Bapa, kuduskanlah hatinya Pak Jiwa Baru ini. Coba Pak Jiwa, di karang-karang aja, nggak masalah kok. Karang aja. Bagaimana cara orang Kristen ini menyembah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Itu aja. Silakan lanjut. Ya, jadi persoalan bagi Bang Dalbo ini penyembah Bapa. Saya tarik. Oh, mungkin ini menekankan kepada Bapa saja ya. Kenapa Yesus tidak menekankan kepada dirinya? Penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, iya kan? Di sini penyembah Bapa. Nah, Yesus sedang berbicara dengan para hakim, pada orang-orang Yahudi yang menyebut Allah itu sebagai raja. Coba baca konteks dari ini. Dia sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu menyebut bahwa Allah itu sebagai raja. Nah, disinilah konteksnya Yesus mengubah status. Dengan menggunakan istilah Bapa, Yesus mengubah hubungan yang awalnya hamba dan Tuhan menjadi anak dan ayah. Di sinilah letaknya, brother. Jangan salah, penyembahan yang intim menjadi penyembah Bapa berarti kita menyembah kepada kita menyembah karena takut pada hukum, kan? Karena di sini jelas bahwa dalam roh dan kebenaran menyembah Bapa. Allah itu adalah roh. Penyembahan tidak soal tempat. Ini sini orang Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi loh. Ini soal bentuk, soal tempat. Tapi di sini Tuhan mau mengatakan bahwa hanya kepada Bapa saja, bukan soal tempat. Dia mau menekankan bahwa kita berkomunikasi dengan Bapa itu melalui roh dan kebenaran. Dalam kebenaran Yesus, jadi sini jelas Yesus sendiri adalah sang kebenaran. Artinya orang itu tidak menyuruh menyembah Tuhan itu berdasarkan perasaan atau kerangan manusia sendiri. Ini kan orang dunia sekarang kan menggunakan pikiran manusia untuk menyembah kepada Bapa. Nah, di sini Yesus mau menekankan hanya kepada Bapa saja sebagai cara kita untuk kita bisa sampai kepada Dia. Dia menunjukkan jalan. Yesus ini menunjukkan jalan kepada kita untuk menuju kepada kuasa otoritas tertinggi itu, Allah Bapa itu. Yesus kan ini misinya sebagai penebus, sebagai jalan pulang. Disinilah yang menjadi sentral daripada Yesus, menyembah Bapa
Berarti sama juga dengan menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak mau menganggap kesetaraan itu tidak dimunculkan. Dalam iman kita Kristen, Bapa Yesus tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau misalnya host bilang, oh kita tidak menyembah Yesus, Yesus hanya menyembah kepada Bapa, sementara Yesus tidak. Tidak, kita sudah percaya bahwa di saat kita menyembah Bapa, sama aja kita sedang menyembah Yesus juga. Itu yang sulit kalian terima dan pahami, karena yang tidak tahu kuasa itu tidak akan berlaku bagi orang yang tidak bisa percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulan, Yesus ini menuju pada Bapa. Tujuan kedatangannya di dunia ini adalah untuk memperkenalkan wajah Allah sebagai Bapa. Itu aja yang Yesus bawa. Ya, Yesus mau supaya kita di dunia ini kita tahu bahwa kita nanti ada punya rumah, kita punya punya Bapa di sorga. Jadi jelas Tuhan sebagai Bapa ini dia adalah sentral kita untuk menyembah Tuhan sebagai penguasa. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi bahwa dia bukan sentral, tapi dengan kita percaya dia mengatakan menyembah Bapa, akan datang penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu tidak merujuk semuanya kepada dia, tapi dia dan Bapa dia mau menunjukkan bahwa Bapa adalah salah satu sentral untuk dia perkenalkan Tuhan itu adalah Bapa di surga, tetapi itu juga merujuk kepada dia adalah Allah yang satu. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Itu iman kami, Pak, bahwa Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Di saat itu Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang mengatakan Allah itu sebagai raja. Justru itulah bahasanya dia supaya mudah ditangkap oleh orang Yahudi. Coba baca perikopnya itu semuanya. Itu dia sedang berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi loh, yang percaya bahwa Allah itu raja. Mereka nggak percaya sebagai Yesus waktu itu. Jadi jangan bawa konteks Yesus ini. Kenapa orang waktu itu tidak percaya kepada Yesus? Yesus mau membawa pemahaman bahwa Allah satu-satunya itu sebagai Tuhan yang harus disembah dan dimuliakan. Bukan berarti makan padahal belum puasa. Udah disuruh puasa. Wah, ini ada suara-suara yang lanjut aja. jadi Sudah begitu ya. atau sudah? Ya, di saat itu Yesus sedang berbicara dengan ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka mengagungkan bahwa Allah itu sebagai raja. Mereka yang aku tanya, Dinda, bagaimana cara Kristen ini menyembah Yesus? Karena Yesus menyembah. Nah, Yesus menyampaikan di dalam Matius 10 di Matius 4 nomor 10. Di situ dia katakan, engkau harus menyembah kepada Tuhan, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ucapan Yesus. Nah, di 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini jelas Kristen tidak mampu menjabarkan cara mereka menyembah kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri menyembah. Makanya kalian diajarkan berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu yang diajarkan Yesus. Matius 6 nomor 9. Lalu Matius 23 nomor 9, jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi ini, hanya satu Tuhan, yaitu Dia yang di sorga. Itu ucapan Yesus, Om. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus dan Bapa mengabulkan, itu hal biasa. Karena Yesus sebagai penerima penyampai firman. Jadi nggak masalah. Coba dibuka di Lukas 6:12,
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ketika kamu mengatakan dia berbicara dengan orang Yahudi, karena memang dia diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24 kata Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan serigala yang di luar Bani Israel, yang nyamar-nyamar seperti domba. Itu adalah nabi-nabi palsu yang nyamar-nyamar seperti domba dan melakukan penyesatan, sebagaimana tercatat di dalam Matius 7:15-23. Kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini masih ada kerjaan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita mengenal mereka ini? Tentu dia melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus, mengusir tuyul dalam nama Yesus. Kenapa, Bang? Saya mau. Kenapa? Nanti lagi ya. Hah? Waduh. Kok gitu sih, Bang? Ini hampir sisa 2% dia sadar kita akan jadikan dia ateis. Jangan jadi Islam. Jadi ateis saja dulu. Artinya kenapa saya mau jadikan dia dulu ateis? Supaya dia akan bersih. Kalau dia betul-betul bersih, barulah jadi Islam. Ya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Dalpo, panik, lalu kick. Kok bisa, Bang? Coba naik, Bang. Dalpo, panik, lalu kick, jiwa baru. Kok bisa tuduh-tuduh aku, Bang? Jangan Anda menuduh diriku sebagaimana kalian menuduh Yesus. Kau memang takut. Kau kick jiwa baru. Kenapa? Apakah Anda punya telinga? Ya, apa Anda punya telinga? Alkitab. Iya, saya tanya, apakah Anda punya telinga atau enggak? Apakah Anda punya telinga? Jiwa baru tadi minta izin mau turun. Malu. Karena lintas kesurupan sudah berlalu. Ini yang saya katakan Kristen. Jiwa baru minta pamit. Bahkan masih saya bernarasi, dia loncat. Lalu ada tuyul-tuyul gereja menuduh diriku. Anda punya telinga enggak? Makanya telinga dipakai, jangan hanya ngocok di kamar mandi. Jiwa baru pamit. Sudah Dalbo, nanti lagi saya naik, saya mau turun, tapi saya masih bernarasi, seharusnya didengarkan. Itu tuyul. Nah, sekarang kau naik, kau jawab apa yang saya pertanyakan kepada Pak Jiwa Baru. Sekarang giliranmu. Dengan cara apa Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Silakan. Dengan cara tidak pernah menyembah batu hitam. Itu aja. Yesus saja menyembah batu hitam, Pak. Iya. Kau punya batu hitam parjaa itu. Yesus saja menyembah tanah, Pak. Inilah Kristen. Ditanya apa, jawab apa. Nggak aja. Cocoknya di gereja kau. Bagaimana mereka mau berfungsi telinganya? Al-Quran sudah menyampaikan mereka sudah tuli, mereka sudah buta, dibutakan dengan rok mini, dibutakan dengan ciuman kudus di dalam gereja di Roma 16:16. Coba bayangkan, ditanya apa, jawab apa. Jangan emosi lah.
Apa yang aku sampaikan berdasarkan catatan Bible. Kok naik emosi? Makanya kalau berada di Komal Dalbo mau nyimak di bawah, kok pegangan, jangan masuk kamar mandi. Jiwa baru aja saya berikan ruang kepada beliau untuk karang-karangan, nggak mau dia, karena jiwa baru ini masih waras, beda oteng yang lain. Walaupun sebenarnya jawabannya itu nggak nyambung, padahal tetapi saya yang suruh dia, silakan bang, di karang-karang aja jawabannya. Jadi Kristen kalau nyimak itu pakai telinga, ya kan? Jangan sambil ngocok. Kalau kalian sambil ngocok, kalian nggak fokus apa yang aku sampaikan. Betul Kristen. Coba kita cari lagi Kristennya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma, monitor. Coba kita naikkan dulu yang lain. Oh, minta lagi naik. Ada tuduhan ini Pak Jiwa Baru. Saya dituduh oleh anak-anak gereja menurunkan Pak Jiwa Baru. Nah, ya saya lagi ngecas abangku, lagi ngecas. Ya makanya di tap-tap layar dulu ya. Pak Kahar, selamat pagi. Halo, Kahar. Nah, kita turunkan dulu. Ini Bunda Rama kemana sih? Iya lagi ngecas lobet. Awan, selamat pagi. Halo. Halo. Aduh, sepertinya dia ngocok dia. Oh, sorry abangku, sorry. Saya pikir cuplis. Tak pikir tadi cuplis. Hai Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Mereka mengajak di luar Kristen menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka sendiri bingung cara apa mereka menyembah Yesus. Nah tadi kan di Islam saya sudah menyampaikan, kami umat Islam menyembah kepada Allah dengan cara apa? Wa aqimis salata li zikri. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Islam yang ditanya. Nah Kristen menjadikan Yesus Tuhan, bingung untuk menjawabnya. Bagaimana cara kalian ini menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Coba, ada nggak Kristen yang bisa menyampaikan, mendalilkan? Coba. Oh, lagi masak dia. Gak apa-apa lah. Namaku Diko. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Oh, Muslim? Iya Muslim Pak.
Waalaikumsalam. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang. Mau nyampaikan aja Pak, buat Bapak dan juga apologet Muslim, ya tetap semangat aja menyampaikan kebenaran Pak. Tadi saya udah melihat juga itu yang si Oten tadi itu yang naik itu. Dia ditanya apa, jawabnya apa, kepanasan gitu. Itulah Ya, itu aja, ciri-ciri Kristen Bang. Ya siap, makasih Bang. Ya. Atas dukungannya kepada kami apologet Islam. Sehat-sehat selalu ya Bang ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya Pak. Siap. Diko selalu ke Komal ini. Baru naik dia kawan. Dia baru naik. Ya, enggak sia-sia. Bang Asmi, enggak sia-sia. Hari ini kita tidak rugi ya. Jadi pagi hari ini bandar kagak rugi. Apa yang terjadi? Allah, kenapa aku dinaikkan? Ya, diturunkan aja ya. Assalamualaikum. Turunkan, Bang. Siap. Ya, hari ini kita untung ya. Walaupun habis 1 bungkus. Tapi alhamdulillah kita terhibur. Coba lagi, kamu minta naik. Ini, minta lagi naik. Saya lagi ngecas soalnya. Ya sambil di tap-tap layar ya. Saya paling sampai jam 12 ya, rungkat. Jadi pagi hari ini baru 1 biji. Kalau baciwa itu saya tidak akan mengatakan beliau itu ekor, karena dia kawanku. Baru 1 biji. Nah, beda tadi yang naik kedua itu ekor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis NTT NTB. Ya siap. Ibu yang selalu minta naik. Mungkin salah ini ya, salah pencet atau gimana. Apa? Nanti 1 batang. Hamdi, selamat pagi. 2 natur. Wah, siap. Apa ini? Jadi benar ya, di awal tadi saya dialog sama siapa itu yang di awal itu. Akun saya kena tombak dengan tema Tuhannya Kristen tidak mampu berbuat apa-apa. Itu kita dasarkan dalil, bukan congor. Nah justru saya kadang-kala merasa kecewa ya sama oten-oten ini, mengatakan Dalbo ini lagi lucu-lucuan. Saya marah ketika ada yang mengatakan Bible ini lucu-lucuan. Hah? Betul. Bible ini lucu-lucuan. Marah aku. Dalbo ini lagi dongeng. Aku marah. Kalau ada Kristen mengatakan Bible ini dongeng, marah aku. Makanya jangan sekali-kali mengatakan Dalbo ini dongeng. Kenapa? Karena apa yang aku sampaikan
berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, coba Yohanes 13. Ini penting untuk Kristen belajar. Siapa yang diselamatkan? Itu judul perikopnya. Nah, di sini dikatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Noise, lagi ngecas bang. Kalau saya nggak ngecas, lopet. Kalau lopet mati HP. Kalau mati HP, rungkat. Nah, seandainya Bunda Rahma monitor, saya persilakan dulu dia untuk mancing emosi. Aku badiam. Aja. Tetapi kalau Bunda Rahma berdiam, Dalbo diam, hancur perpuluhan. Jadi jelas ya. Jadi mereka ini berjuang. Perjuangan mereka ini sia-sia. Kenapa? Ujung-ujungnya tidak dapat masuk. Berdasarkan di Lukas 13:24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk. Banyak. Kristen kan selalu mengaku dirinya mayoritas di dunia. Banyak. Orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Artinya mereka tidak dapat masuk. Ini kata Bible ya, bukan kataku. Makanya Kristen belajar ya. Ya, mana ini Bunda Rahma? Bunda Rahma. Atau kita turunkan dulu baru kita naikkan lagi supaya dia berkata-kata. Bunda Rahma. Kita turunkan dulu ya, baru kita naikkan lagi Bunda Rahma. Supaya dia berkata-kata. Bunda Rahma, coba naik lagi. Bunda. Ya, sambil di tap-tap layar ya. Kawan-kawan yang berbahagia, yang kurang bahagia, di tap-tap layar supaya mendapatkan kebahagiaan.